Ini hanya menambahkan aja sih apa yang disampaikan Verita tadi udah banyak dan bagus banget. Ini aku nambahin sedikit aja. Yang pertama, mantapkan niat. Jadi sudah dibahas ya, pastikan kalau kita kuliah S2 itu ada tujuan yang jelas, bahwa kuliah S2 ini memang mendukung long term goals kita, tujuan jangka panjang kita. Nggak cuma ikut-ikutan, nggak cuma buat kabur dari kehidupan yang berat ini, gitu kan. Dan kemudian harus kepo dan banyak baca. Jadi sebenarnya informasi tentang beasiswa termasuk Erasmus itu tersedia banyak banget. Tinggal googling aja tuh gampang sebenarnya. Nah, usahakan teman-teman udah banyak baca dulu sebelum kemudian bertanya ke awardee ataupun alumni. Karena kalau pertanyaannya terlalu general gitu, akhirnya kadang suka males gitu kita balesnya. Tapi kalau udah detail, memang nggak pernah dibahas di blog ataupun website lain, tentu kita dengan senang hati bakal bantuin teman-teman. Kemudian persiapan memang dari jauh-jauh hari, bahkan seperti yang disebutkan Verita tadi, termasuk mengenai ini ya, sertifikat bahasa Inggris. Karena kadang kan nggak cuma satu kali doang kita nih tesnya untuk bisa dapat nilai yang dibutuhkan. Gitu. Mungkin harus beberapa kali tes, harus juga persiapannya panjang. Nah, jadi sebenarnya untuk yang S1 ini bagus banget, karena teman-teman akhirnya punya waktu untuk persiapan dari sekarang. Kemudian juga punya waktu untuk menyiapkan dananya ya, karena sebenarnya walaupun dapat beasiswa itu di awal kita juga tetap butuh keluar dana, bayar tes bahasa Inggris itu nggak murah, apalagi IELTS dan TOEFL. Kemudian kalau harus persiapin diri mungkin harus les dan lain-lain. Nah itu teman-teman sih saranku juga udah mulai nabung aja dari sekarang kalau memang udah niat mau apply beasiswa apapun itu yang tujuannya ke luar negeri. Kemudian perkaya pengalaman sesuai interest masing-masing, terserah mau aktif di mana aja, entah itu di dalam kampus atau di luar kampus, try anything that you like, that you interested in, gitu. Kayak aku sendiri, memang zaman S1 itu kadang sampai dikira teman-temanku tuh kayak ambis banget sih Mal, gitu kan. Ikut lomba ini, lomba itu, ke sini, ke situ. Cuma karena memang aku ngerasa masa S1 adalah privilege yang mungkin tidak akan terulang lagi untuk bisa nyobain beragam hal. Kalau udah kerja, itu kan akhirnya bisa fokus kerja doang, dan nikah apalagi punya anak. Nah, masa kuliah tuh sebenarnya masa-masa yang paling bebas, merdeka untuk nyobain beragam hal. Kemudian penting banget bergabung dengan circle pertemanan yang punya tujuan serupa. Jadi apalagi kalau ada nih teman-teman yang juga sama-sama pengen kuliah di luar dengan beasiswa. Bergabunglah dengan circle tersebut karena bisa saling support, saling memotivasi. Kayak aku dulu persiapan bahasa Inggrisnya tuh dengan temanku. Kita latihan speaking tiap malam. Nah itu kan membantu banget gitu. Apalagi ketika sudah mulai down, udah mulai hilang semangatnya. Kalau punya teman yang tujuannya serupa atau sama, kan bakalan ada yang support. Dan yang paling wajib pastinya minta doa dan restu orang tua ya. Jangan pengen keluar negeri itu kabur dari mereka. Jadi pastikan mereka udah ngasih izin dan restu. Nah, kalau udah dapat beasiswanya apa yang perlu kita siapkan gitu? Selain berbahagia gitu ya, karena wah akhirnya dapat beasiswa yang diimpi-impikan. Nah, ada juga dong tetap hal-hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama tentunya melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Biasanya perlu legalisir ijazah, transkrip, dan legalisirnya ini nggak cuma di kampus doang. Kadang harus ke Kemenkumham, ke Kemenlu, ke Kedubes, karena ya kita akan kuliah di tempat lain, mereka butuh dokumen-dokumen administratif, sehingga ini perlu juga disiapkan. Lagi-lagi ini juga butuh dana. Yang kalau beasiswa Erasmus ini kita baru dapat uangnya ketika kita sudah sampai di sana. Jadi selama di Indonesia, mau tidak mau, ketika sebelum berangkat, kita harus menyiapkan dana sendiri. Jadi memang lagi-lagi saranku teman-teman siapin dananya, nabung dulu, apalagi kalau misalnya masih lulus tahun 2 tahun lagi, ini kesempatan bagus untuk selain nyiapin secara mental dan fisik dan berkas-berkas, tapi juga nyiapin dana. Kemudian mengurus dokumen perjalanan, ya kayak paspor, tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini sebenarnya kan kita nanti di Erasmus dapat ya, tadi kan disebutin Verita dapat traveling, dapat dana travelnya, bukan traveling jalan-jalan, tapi maksudnya dana travel untuk kita ke sana, kemudian pindah-pindah negara, dan kemudian setelah lulus mau kemana, itu kan
di jatahnya kalau Erasmus yang S2 itu MJMD 3.000 euro per tahun untuk orang Indonesia. Nah, itu sebenarnya cukup banget. Tapi lagi-lagi di awal kita tetap pakai dana sendiri dulu, baru kemudian dananya cair saat kita sudah sampai di sana. Jadi lagi-lagi perlu disiapin sendiri dulu. Kemudian ngurus visa ke kedutaan, dan juga packing barang seefisien mungkin, yang mudah dibawa pindah-pindah negara. Karena ya itu tadi ya, kayak aku harus dari Indonesia ke Austria. Dari Austria pindah lagi ke Belgia. Dari Belgia pindah lagi ke Australia. Dari Australia balik lagi ke Austria. Itu kan banyak pindah-pindahnya. Kalau barangnya banyak pasti bakal ribet banget. Jadi be efficient. Dan hal lain yaitu aktif berkomunikasi dengan pihak konsorsium ataupun teman-teman seangkatan. Jadi sebelum berangkat itu, aku dulu udah bikin grup sama teman-teman yang sama-sama dapat beasiswa di program DCLIT. Kita udah banyak berkomunikasi di situ, bahkan sebelum ketemu, ada yang ulang tahun kita udah ngucapin dengan berbagai kreativitas kita. Jadi pas ketemu tuh udah lebih akrab gitu, berasa udah kenal lama, padahal selama ini cuma ngobrol via Facebook chat gitu. Jadi begitu kita sampai itu udah kayak nggak kagok gitu kan, kita udah kenal sebelumnya walaupun secara online. Bahkan aku waktu nyampe itu kan pesawatnya itu turunnya di Wina ya, sebagai ibu kota Austria. Dari Wina ke Salzburg harus naik kereta, itu aku langsung barengan sama teman-teman seangkatanku yang memang kebetulan sampai di hari yang sama. Sebenarnya aku yang terakhir datang, tapi mereka sampai rela gitu nungguin aku berjam-jam di bandara supaya bisa barengan ke Salzburg. Ini karena kita udah aktif berkomunikasi bahkan sebelum ketemu. Nah, gimana sih rasanya menjadi seorang nomaden? Karena itu ya ciri khas Erasmus ya. Kita akan menjadi seorang nomaden. Sisi positifnya dulu nih. Yang pertama tentu mendapatkan benefit sebagai mahasiswa di lebih dari satu universitas. Jadi kita juga bisa merasakan fasilitas-fasilitas kampus lebih dari satu kampus gitu kan, kayak dapat kartu mahasiswa dari berbagai kampus dengan diskon-diskon mahasiswanya, bisa akses data-data kayak di perpusnya di masing-masing kampus. Masing-masing kampus juga punya kelebihan yang berbeda. Nah, ini bisa kita rasakan. Kemudian bisa ngerasain perbedaan atmosfer antar negara. Jadi memang sih kalau Erasmus itu seringnya kan pindah-pindah antar negara di Eropa. Nah, itu walaupun sama-sama Eropa, itu beda-beda loh budayanya gitu kan. Kayak aku waktu di Salzburg, di Austria itu kota kecil, cenderung tenang gitu ya. Paling banyak turisnya karena dia memang kota wisata. Tapi kemudian kalau di Brussels, itu kota besar yang sangat hektik hidupnya. Australia, orang-orangnya super nice. Kalau menurutku dibanding Eropa ya, maksudnya orang Australia lebih suka menyapa orang asing gitu ya. Kalau Eropa kan mungkin kadang lebih tertutup. Nah, ini kan jadi ngerasain beda-beda nih. Kemudian dapat teman baru di setiap negara, karena pindah-pindah pasti bakal juga dapat berbagai teman yang baru. Termasuk PPI nih, dulu aku akhirnya kan kenal sama yang PPI di Austria, kenal juga sama PPI yang di Belgia, di Brussels khususnya, kemudian yang di Australia. Jadi makin banyak deh teman-temannya yang akhirnya sampai sekarang walaupun udah lulus pun masih kontak-kontakan sama mereka. Dan juga bisa nyicil travelingnya. Jadi kayak Austria, dia bagiannya agak tengah ke bawah. Jadi selama di Austria aku lebih fokus ya travelingnya di sekitaran Austria aja yang harganya terjangkau gitu dari Austria. Nah, begitu pindah ke Belgia, ya travelingnya juga yang sekitaran Belgia, apalagi Belgia, Brussels itu ibu kota Uni Eropa, banyak tiket pesawat murah dari sana. Nah, jadi kayak bisa dicicil, apalagi terus ke Australia, Australia bisa mencoba lagi traveling yang baru. Jadi itu memang beberapa sisi positif. Nah, ada lagi satu sisi, aku nggak bilang negatif sih, tapi not so positif. Yang pertama harus ngurus dokumen administratif berkali-kali, khususnya visa. Ngurus visa tuh pasti banyak dramanya gitu ya. Aku selama pindah-pindah negara tuh kan setiap kali pindah harus ngurus visa ya. Nggak pernah tuh yang kayak langsung sekali ngurus langsung lancar selesai. Nggak, pasti ada aja misalnya kurang dokumen lah, harus diminta ini itulah. Nah, jadi harus siap lah dengan drama-drama itu. Kemudian nyari tempat tinggal juga berkali-kali. Dan juga nggak bisa beli barang terlalu banyak karena bakal pindah-pindah. Karena tadi ya packingnya harus efisien, nggak bisa memperdalam satu bahasa tertentu.
Aku di Austria pakai bahasa Jerman, di Belgia Prancis, di Australia pakai bahasa Inggris sih. Nah, tapi akhirnya aku nggak bisa kayak misalnya kalau yang kuliah 2 tahun di Austria, biasanya bahasa Jermannya bagus. Kalau aku cuma bisa basic-basicnya aja. Kemudian harus adaptasi berkali-kali, yang kadang itu nggak mudah ya. Kalau orang-orang yang nggak terbiasa untuk kebanyakan pindah-pindah. Nah ini mungkin either positif atau negatif. Ini aku bahkan karena pindah-pindah negara itu, saat bimbingan tesis pun bisanya lewat online. Waktu itu belum populer pakai Zoom. Ini kita pakai apa ya? GoToMeet kalau nggak salah. Jadi supervisorku yang pertama di Austria, yang kedua di Belgia, dan waktu itu aku posisinya di Australia. How to survive Erasmus, good financial planning. Karena tadi yang disebutin Verlita, biaya hidup di masing-masing negara berbeda. Dan kadang di satu negara lebih murah, kadang di satu negara lebih mahal. Nah, jangan sampai hedon di awal, tapi terus kehabisan duitnya. Ini tips juga buat Verlita kali ya. Jangan terlalu hedon dulu di awal, nanti juga di-spare gitu ya untuk negara-negara berikutnya. Kemudian usahakan lulus di semua mata kuliah diambil, karena kita bakal pindah-pindah. Susah kalau mau ngulang. Aktif berkomunikasi dengan koordinator konsorsium, jangan sampai lost contact, karena apa-apa pasti butuh dari mereka. Plan your travel and holiday efficiently, karena itu tadi kita bisa nyicil traveling. Dan ask help if you need one. Jangan malu-malu minta pertolongan. Kesulitan belajar, banyak kalau di kampus-kampus disediakan study center, ada kayak bimbingan konselingnya, kita bisa curhat, nah manfaatkanlah hal-hal ini. Apalagi juga bisa juga minta tolong sama teman-teman PPI, karena kan kalau sesama orang Indonesia tuh kalau pas di luar tuh kayak, walaupun nggak kenal sebelumnya udah berasa keluarga, berasa saudara. Lalu setelah lulus dari Erasmus gimana gitu kan? Lulus dari Erasmus nanti dapat dual atau joint degree, jadi bisa aja ijazahnya lebih dari satu, jadi masing-masing kampus ngeluarin ijazah, atau kalau kayak aku, satu ijazah aja tapi yang tanda tangan beberapa rektor. Kemudian no commitment needed, jadi Erasmus itu bedanya dengan beasiswa lain, kita nggak harus balik ke negara asal kita bebas mau ngapain, mau stay di Eropa, boleh, dan banyak temanku yang memilih ini. Atau kayak aku balik ke Indonesia, atau mau ngapain, bebas lah, selama menjadi orang yang bermanfaat, gitu kan. Kemudian, huge network with amazing people from different sides of the world. Karena itu tadi ya, banyak pindah-pindah itu akhirnya bikin banyak temen. Dan sampai sekarang, walaupun aku udah 3 tahun, nggak kerasa udah 3 tahun lulus dari Erasmus, masih kerasa banget betapa bermanfaatnya jaringan yang aku bangun selama kuliah 2 tahun di Eropa. Jadi kayak kalau aku butuh apa-apa tuh sekarang, wah dulu temanku ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di sini, bisa dimintain tolong, bisa dihubungi dan lain-lain. Jadi enak banget sih memang. Dan pastinya setelah lulus tuh kayak bakal kangen sama Eropa dan pengen balik lagi. Semoga aja ada rezeki untuk balik lagi ke Eropa. Untuk closing statement kali ya, ini ada 2 pesan dari orang tuaku yang aku pegang banget saat sebelum apply beasiswa maupun saat perkuliahan, bahwa memang amal yang baik itu ada 2 kalau menurut ayah aku, yaitu bersedekah dan berilmu, dan yang paling baik lagi kalau bisa mensedekahkan ilmu. Makanya akhirnya aku sekarang jadi dosen ya, salah satu alasannya itu. Kemudian ibuku juga dorong aku untuk cari ilmu setinggi-tingginya, asalkan yakin kalau ilmunya bermanfaat. Jadi lagi-lagi tadi teman-teman pastikan daftar beasiswa itu jelas goalnya apa, tujuannya apa, apakah itu akan bermanfaat atau tidak. Untuk yang mau info lebih lanjut, jangan lupa follow Instagram erasmusplus.id. Ada juga yang untuk Surabaya erasmus.sub, tapi kurang aktif. Kemudian di Facebook ini masih aktif banget, Erasmus Mundus Indonesia, banyak yang suka sharing info di situ. Instagram aku Amalia Nurul M, dan kalau yang mau tahu cerita-cerita curhatan aku selama di Eropa, itu silakan aja buka Tumblr aku, Anak Pulau di Eropa. Gitu aja sih untuk sharing-sharingku sore hari ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman, dan kalau ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan silahkan banget.